Shalom saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan Engkau mencurahkan roh-Mu kepada setiap yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Turunlah pengurapan-Mu atas firman-Mu, atas hamba-Mu, atas setiap yang menyaksikan siaran ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perkataan ini, saudaraku, disampaikan kepada murid-murid menjelang Yesus naik ke surga. Saudara, Alkitab berkata bahwa kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menerima kuasa. Kata kuasa di dalam Alkitab sebenarnya memakai dua kata Yunani. Yang pertama dunamis. Mari kita melihat di 1 Korintus 12 ayat 10. Di 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, kata kuasa itu memakai kata dunamis. Kepada yang seorang roh memberikan dunamis. Kata kuasa di sini memakai kata dunamis. Apa fungsi dunamis bagi gereja Tuhan di Perjanjian Baru? Yaitu untuk mengadakan mukjizat, saudara. Itu yang pertama, saudara. Jadi dunamis, kata kuasa yang pertama yaitu dunamis adalah sebuah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada umatnya di Perjanjian Baru untuk dapat melakukan mukjizat. Yang kedua, kata kuasa yang kedua di dalam Alkitab memakai kata exousia. Mari kita melihat di dalam Matius 10 ayat yang pertama. Apa itu exousia? Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan exousia. Kata kuasa di sini berbeda dengan yang 1 Korintus 12 ayat 10. Di sini memakai kata exousia. Lalu apa fungsi exousia tersebut bagi gereja Tuhan di Perjanjian Baru? Dikatakan kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yang pertama dunamis untuk melakukan mukjizat. Yang kedua exousia untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi saya percaya pada hari ini saudara diberikan pengertian tentang ada perbedaan antara dunamis dan exousia. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi dikatakan di sana memakai kata dunamis, tetapi kamu akan menerima dunamis. Luar biasa, saudaraku. Keselamatan yang kita terima secara anugerah, lalu kita lanjutkan sebagai anak-anak Tuhan, dan pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memberikan satu kuasa, yaitu dunamis. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sesungguhnya dia mempunyai kuasa atau dunamis, yaitu untuk melakukan hal-hal yang bersifat mukjizat. Pada hari ini saudaraku, kita akan melihat beberapa hal apa yang terjadi ketika seorang anak Tuhan itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka yang pertama, mengubah padang gurun menjadi tempat yang subur. Mari kita melihat saudaraku di dalam Yesaya 35 ayat 1.
Yesaya 35 ayat 1 dikatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Jadi yang pertama saudaraku, ada 7 manifestasi yang akan mengubahkan seseorang ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah mengubah padang gurun kehidupannya menjadi tempat yang subur. Dalam 5 kali kunjungan saya ke Israel, saya mendapati bahwa kota Yerusalem yang diperebutkan itu bukanlah tempat yang subur, saudara. Itu adalah tempat gunung batu. Berbeda dengan di daerah sekitar Yordan. Memang daerah-daerah sekitar Yordan itu memang daerah yang subur. Namun Nabi Yesaya memberikan pengertian kepada kita bagaimana cara kerja Roh Kudus. Mari kita melihat di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15. Yesaya 32 ayat 15, Alkitab berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Inilah cara kerja Roh Kudus, saudaraku. Ketika seseorang dilawat Roh Kudus, maka manifestasi yang pertama yang terjadi atas hidupnya, maka Roh Kudus akan mengubah padang gurun kehidupannya. Saudara yang sedang menyaksikan siaran ibadah ini, saya tidak tahu persis apa yang menjadi padang gurun kehidupan saudara. Mungkin padang gurun itu dalam tanda petik ada di tengah pekerjaan, apalagi khususnya kita sedang menghadapi wabah COVID-19 di mana mempengaruhi sekali kepada sektor ekonomi, pekerjaan dan lain-lain, saudara. Oleh karena itu sadarilah saudaraku bahwa manifestasi yang pertama daripada Roh Kudus itu dia mengubahkan, saudara. Oleh karena itu buka hati saudara kepada lawatan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan berkarya mengubah padang gurun kehidupan saudara menjadi kebun buah-buahan. Yang kedua, yang berikutnya, manifestasi yang kedua, ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, saudaraku, maka kita atau siapa saja anak-anak Tuhan, dia dapat berjalan bersama dengan Allah. Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Saya ulangi, Yehezkiel 36 ayat 27, Alkitab berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, inilah manifestasi yang kedua daripada Roh Kudus yang melawat seseorang, saudara. Tadi di ayat terakhir dikatakan saudaraku, membuat kita, saudaraku, dapat melakukannya. Sesuatu yang sebenarnya mustahil, saudaraku, kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Karena pada waktu kita orang berdosa, Alkitab berkata kita menjadi seteru dengan Tuhan. Bermusuhan dengan Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa orang berdosa itu berdoa dan doanya tidak dikabulkan, saudara. Itu membuktikan bahwa ketika seseorang berdosa itu dan belum mengalami anugerah, maka dia tidak dapat berjalan bersama-sama dengan Allah. Namun ketika Roh Kudus melawat seseorang, maka manifestasi yang kedua membuat dia mampu berjalan bersama-sama dengan Allah. Kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 31. Ini bicara tentang gereja, saudara. Nah, saudara, saya bacakan bagi kita semua Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Perhatikan, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Alkitab jelas mengatakan bahwa manifestasi Roh Kudus yang turun atas
kelompok, misalnya gereja, tadi pertama perorangan, maka orang-orang itu dapat berjalan bersama dengan Allah. Ketika orang itu katakanlah bukan pendeta, tetapi dia adalah orang sekuler yang bergerak di dalam bisnisnya, dia berjalan bersama dengan Allah, sehingga dia mengalami hal-hal yang baik dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam apapun, saudara. Nah, ini bicara gereja. Saudara, jelas dikatakan bahwa ketika Roh Kudus mengurapi jemaat-jemaat yang dikatakan di Yudea, Galilea, dan Samaria tersebut, bertumbuh secara signifikan, dikatakan saudaraku jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara, kalau tadi perorangan ini korporat, ini bicara kelompok. Ketika kelompok-kelompok itu saudaraku, orang-orang dalam kelompok itu merindukan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah pertumbuhan yang luar biasa, saudara. Nah, jadi kalau kita ingin berhasil, kita ingin sukses, kita ingin mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup ini, maka rindukanlah dipenuhi dengan Roh Kudus. Rindukanlah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yang ketiga, manifestasi yang ketiga ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan mengetahui hadirat Allah. Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Saya ulangi, Yehezkiel 39 ayat 29 berkata, "Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah." Jelas dikatakan bahwa dalam firman dia, Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya lagi, saudara. Ya, saya percaya kita punya pengalaman yang sama ketika kita masih menjadi orang berdosa, saudara. Bagi kita tentu punya pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan itu begitu jauh dari hidup kita, saudara. Hari ini ketika kita diselamatkan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka manifestasi yang ketiga itu adalah kita akan mengetahui hadirat Allah. Saudara, ini persis seperti misalnya orang yang pakai parfum, saudara. Nah, secara kasat mata kita tidak pernah melihat yang namanya wangi parfum itu, saudara. Namun ketika orang itu lewat, saudaraku, terasa aroma daripada parfum itu, saudaraku, di indera penciuman kita. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat bentuknya daripada parfum itu. Aromanya kita bisa rasakan, yaitu dengan indera penciuman kita. Demikianlah dengan manifestasi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia segera mengetahui hadirat Allah, saudara. Dia segera mengetahui ini adalah hadirat Tuhan, ini bukan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya ketika kita mengalami manifestasi yang ketiga ini, saudaraku, di mana tuntunan Tuhan kepada kita semua terasa nyata karena kita tahu ini hadirat Tuhan. Yang keempat, saudara, apa yang terjadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Maka manifestasi yang keempat, kita dapat memahami firman Allah. Mari kita buka Alkitabnya dalam buku Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Yesaya 11 ayat yang kedua, Alkitab berkata, "Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan." Saudara, Roh Kudus ini memberikan pengertian kepada kita, saudara.
memahami apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Mungkin kita tidak sekolah teologi ya saudaraku, tetapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka seperti dikatakan Yesaya 11 ayat 2 tadi, dikatakan ketika Roh Tuhan ada pada kita, Dia akan memberikan kita pengertian, understanding. Kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita diberikan kemampuan hikmat. Hikmat itu wisdom, kepintaran. Nah ini luar biasa karena dengan kepintaran, dengan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus itu akan membuat orang berhasil dalam pekerjaan, tiap-tiap pekerjaannya. Apapun pekerjaan-pekerjaan itu. Baik itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sekuler maupun itu rohani, begitu saudara. Di sana kelihatan sekali pekerjaan Roh Kudus itu memberikan orang itu sesuatu yang luar biasa, yang melebihi. Misalnya seperti Daniel itu saudara. Roh Tuhanlah yang membuat dia sehingga dia bisa menafsirkan mimpi saudara. Kemudian dikatakan roh nasihat dan keperkasaan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita lihat dalam buku Amsal pasal 1 ayat yang ke-23. Amsal pasal 1 ayat yang ke-23 berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan begitu dekat kepada orang-orang yang setelah diselamatkan, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka kita tahu ada istilah curhat, mencurahkan isi hati. Tuhan, saudaraku, dikatakan di sini berpalinglah kamu kepada teguranku. Ya, saudaraku, dalam buku Wahyu dikatakan barang siapa kukasih dia kutegur dan kuhajar. Nah, kita pakai kata yang kutegur saja, saudaraku. Kita diminta berpaling kepada teguran Tuhan. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, saudara. Seharusnya kita ya yang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi lewat ayat di buku Amsal ini kita belajar sesuatu yang luar biasa, bagaimana Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita. Khususnya hari-hari ini saudaraku, kita diminta untuk menyelesaikan amanat agung. Kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, kata buku Yakobus. Dan banyak hal saudaraku, banyak hal. Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita saudaraku. Nah saudara, yang kelima, manifestasi yang kelima ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi manusia baru. Kita lihat ayatnya saudaraku, Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26, Alkitab berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Kemudian di perjanjian baru dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya sesungguhnya dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa maksudnya saudara? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ya baru itu bukan seperti handphone yang direfurbish, diganti casingnya. Kelihatan baru, tapi onderdilnya yang di dalam, mesin daripada handphone itu sebenarnya itu adalah pembaharuan biasa. Mungkin di sana ada alat-alat elektroniknya yang diganti, tetapi dia sesungguhnya adalah hanya servisan lah istilahnya saudaraku. Nah, tetapi di dalam kata Yunaninya dikatakan ya kainos, ya kainos itu. Apa maksudnya kainos itu? Segala sesuatunya baru. Bukan hanya casingnya yang baru, tapi mesin daripada handphone itu baru saudaraku. Itulah yang dimaksud dengan kainos ketika kita
mengalami manifestasi yang kelima, lahir baru. Itu sama sekali baru karena cara hidup kita yang lama benar-benar dihancurkan oleh Tuhan, diganti oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Misalnya kalau kita sebelum bertobat begitu ya, kita itu kan ya melakukan hal-hal yang ya kata kita itu enggak curang, tapi menurut Alkitab itu curang, saudara. Saudara mengerti tanpa perlu saya jelaskan, saudaraku ya. Ya. Yang gampangnya aja kalau kita datang ke gereja ya, kita duduk, kemudian bangku-bangku kosong itu kita letakkan Alkitab atau tas kita atau jaket kita, lalu ada orang datang, sudah ada orangnya, padahal orang itu masih jauh sebenarnya. Bisa jadi orang itu tidak jadi datang karena sesuatu hal, sehingga dua bangku yang seharusnya orang bisa duduk, tapi karena kita letakkan Alkitab, kita letakkan jaket, lalu orang itu tidak bisa duduk di sana. Sampai pada akhirnya teman kita yang berjanji akan datang itu mungkin karena sesuatu hal dia tidak datang, dan ini dua bangku menjadi kosong sia-sia, saudara. Nah, sebenarnya ukuran kita dipenuhi dengan Roh Kudus itu tidak begitu lagi, saudara. Yang namanya kainos itu, saudaraku, berkata iya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak, saudara. Nah, hari ini gereja Tuhan sedang dipulihkan. Hari ini lewat peristiwa wabah COVID-19, gereja Tuhan dimurnikan supaya setiap anak-anak Tuhan itu mengalami kainos, saudaraku, mengalami hal-hal yang baru, meninggalkan cara-cara yang lama purbakala atau arkaios. Arkaios itu hal-hal yang dari dulu dilakukan, saudaraku. Saudara, yang keenam, manifestasi yang keenam ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus akan memberikan ketenangan, saudaraku. Dalam Yesaya 63 ayat 14, Yesaya 63 ayat 14 Alkitab berkata, seperti ternak yang turun ke lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Tuhan memimpin umatku untuk membuat nama yang agung baginya. Saudara, dari sini kita belajar bagaimana ternak-ternak itu turun ke lembah dengan teratur. Kemudian mereka mendapat perhentian. Tadinya sudah cari makan di mana-mana, letih, capek seharian. Mereka turun, saudaraku, ke lembah dan di sana mereka beristirahat, saudaraku. Ya, ternak-ternak itu umumnya kan, saudaraku, memamah biak. Mereka akan mengeluarkan lagi makanan dan mengolahnya lagi dan membuang yang tidak benar, saudaraku. Ya, mungkin ada yang kemakan plastik atau apa segala macam dan itu dimuntahkan kembali, saudaraku. Jadi manifestasi yang keenam itu membuat orang menjadi tenang. Perhatikan orang-orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Saya jamin tidak ada Roh Tuhan dalam hidupnya, saudara. Tapi kalau hari ini saudara mengaku diri sebagai orang percaya dan tidak tenang, itu pun juga satu pertanyaan. Sesungguhnya ketika Roh Tuhan melawat kita, maka manifestasi yang keenam adalah memberikan ketenangan, percaya akan pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, Amsal 24 ayat ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, di sini saudaraku kita belajar bagaimana Roh Kuduslah yang memberikan ketenangan dalam hidup kita sehingga kita muncul kekuatan kita. Yang terakhir, saudaraku, manifestasi yang ketujuh daripada Roh Kudus yang memenuhi seseorang, dia membawa sesuatu yang luar biasa ke dalam hidupnya. Sesuatu yang sifatnya extraordinary, saudaraku. Kita melihat dalam Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 31 ayat 48 Alkitab berkata, lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Saudara, tentu saudara kita semua telah membaca kisah mengenai Yusuf, saudaraku. Bagaimana akhirnya Fir'aun mengakui bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri
orang yang bernama Yusuf ini. Sehingga muncul pertanyaan oleh Firaun kembali, saudaraku, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Lagi kalau saya boleh menambahinya lagi ya, artinya mereka kepengen ada seperti itu lagi. Dan ini berlaku di segala tempat, di pekerjaan, di pelayanan. Kita akan merindukan orang-orang seperti Yusuf, orang-orang yang membawa satu perubahan dalam perusahaan, membawa satu perubahan dalam gereja, membawa satu perubahan dalam komunitasnya oleh karena kehadiran orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikianlah 7 manifestasi dari Roh Kudus yang memenuhi setiap orang percaya. Dan saya berdoa kiranya kita semua yang menyaksikan, mendengar firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, semua diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Sebelum Engkau naik ke surga, Engkau berjanji bahwa Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sejak hari Pentakosta kami mengalami hal itu Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan bahkan hari-hari ini, di mana pencurahan Roh Kudus ada gelombang yang ketiga yang terakhir ini Tuhan Yesus. Kami semakin diperkuat hati kami. Kami semakin mendapat satu peneguhan, konfirmasi. Ada 7 manifestasi yang kami boleh dapatkan ketika kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Teruslah kami Tuhan merindukan Engkau. Teruslah kami Tuhan mendambakan Engkau. Tolong kami, mampukan kami untuk hidup Tuhan Yesus dalam suasana, atmosfer merindukan Roh Kudus, mendambakan Roh Kudus dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap kami yang sakit pada hari ini. Siapapun yang sedang sakit, nyatakan kuasa kesembuhan, nyatakan kuasa mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.